pribadi saya dan kaum muslimin semua, mari kita sama-sama tentunya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan kewajiban kita dalam rangka melaksanakan saum Ramadan sebentar lagi dan insyaallah akan kita laksanakan, dan tentunya kita mengharap ridha Allah. Dan kami berharap karena situasi atau kondisi masjid kita masih seperti ini, tentunya dengan Ramadan itu marilah kita sama-sama mengumpulkan pundi-pundi amal atau rizki kita yang senantiasa nanti akan meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini dalam rangka melaksanakan saum Ramadan apabila kita memperbanyak tentunya ibadah kepada Allah dan sedekah, atau tentunya dalam rangka pembangunan masjid ini mudah-mudahan segera kita laksanakan dengan cepat. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita nanti di akhir akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kaum muslimin yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tausiah ini kita mulai marilah sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomahnya Al-Fatihah menambah kita ditetapkan iman Islamnya, kemudian tentunya apa-apa yang kita inginkan, apa-apa yang kita rencanakan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk selebihnya saya persilakan kepada Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian, kita bersama-sama membiasakan berdoa di bulan Rajab. Ini sekarang akhir bulan Rajab ya Pak. Tanggal 28. Ini masih ada doa yang harus kita langgengkan Pak, sebagaimana Rasul lakukan menyambut datangnya Ramadan dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya pasti bisa ya Pak ya. Ayo Pak, bareng-bareng, jangan diam baik Pak. Mudah-mudahan karena kita ini pertemuan mengandung rahmat, mengandung berkah, insyaallah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun wal Mukhtaramun, segenap para pengurus TKM Masjid Jami' Nurul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jamaah sekalian yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang kemudian pantas untuk kita awali selain kalimat tahmid, selain kalimat tasyakkur. Alhamdulillah Rabbil, atas segala macam karunia, atas segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tadi kita menjelang maghrib, sore diguyur hujan, rahmat Allah turun di bumi Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah turun, keberkahannya kita dapatkan, rahmatnya juga didapatkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal. Insyaallah hujan yang turun tadi kagak membawa musibah ya Pak ya. Rumah ada yang udah kebanjiran apa belum Pak? Udah. Bapak bayangin, udah. Hujan kali. Ente kena ya? Air udah naik Pak? Bocor. Astagfirullahaladzim. Saya udah berbaik sangka sama ente. Udah serius malah bocor. Soalnya tadi saya jalan Pak, itu jalanan sudah pada banjir. Kata saya ini kalau misalkan kita, mohon maaf ya, mobilnya mati kagak jadi saya Pak ini. Alhamdulillah saya kagak mati mobilnya, nyampe akhirnya sini karena jalan itu udah mapai, apa namanya itu, maplak Pak sama air. Got itu udah gak kelihatan. Masya Allah. Mudah-mudahan hujan yang turun tadi insya Allah jadi berkah rahmat bagi kita semuanya. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kita semuanya akan mendapatkan pertolongan yang besar daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Saya bulan yang lalu itu kita masih ngebahas tentang itu ya, keutamaan sholat di awal, tengah dan di akhir ya. Nah sekarang ini kita hadis terakhir pada bab keutamaan daripada, ini kan bab yang terakhirnya, bab yang bab kitabus sholah. Ini hadis yang terakhir dalam kitabus sholah Pak, atau kitab yang bicara tentang dalil-dalil sholat ya. Nah nanti setelah ini kita akan masuk kepada babnya. Mungkin nanti sebelum Ramadan kita beberapa pelajari babul adzan. Jadi kita pelajari tentang hadis-hadis yang mengajarkan kita bagaimana adzan, sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Nah sekarang ini kita masih ada dua hadis yang terakhir dalam kitab shalah ini. Apa Pak hadisnya? Urutan yang keberapa? Urutan yang ke 140. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, atau sanadnya adalah An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata ba'dal fajri illa sajdataini akhrajahul khamsah illa Nasa'i wa fi riwayatin Abdur Razzaq la salata ba'da tulu'il fajri illa rak'atayil fajri wa mithluhu lid-Darqutni an Amr ibn As radhiyallahu anhu. Orang lebih kalau diartikan begini Pak nih. Ini artikan tekstual hadisnya dulu ya Pak. Kita lihat artinya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Tidak boleh ada sholat selepas fajar.
tidak boleh ada sholat sunnah selepas fajar atau ba'dal fajri illa sajdataini, kecuali 2 sujud. Ingat Pak, kita pernah bahas tuh Pak, kalau hadis bicara sujud itu berarti maknanya rokaat. Apa Pak? Rokaat. Berarti kalau sajdataini 2 sujud berarti maknanya adalah 2 rokaat. Kecuali 2 rokaat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita jelasin Pak 2 rokaatnya apa. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5 kecuali An-Nasai, dan di dalam riwayat yang lain dari Abdur Razzaq di sana ada lafaz yang agak sedikit lebih menjelaskan. Apa lafaznya? La sholata ba'da tulu'il fajri, tidaklah ada sholat sunnah setelah terbitnya fajar. Kalau tadi kan kalimatnya ba'dal fajri, kalau ini kalimatnya ba'da tulu'il fajri. Illa raq'atail fajri, kecuali 2 rakaat fajar. Ya, berarti ini kemarin kita udah belajar tuh ya, fajar ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Yang dimaksud ba'dal fajri ini fajarnya fajar yang kadzib apa shadiq Pak? Yang benar apa jawabnya? Jangan cuma 2 orang, barang-barang apa saya tanyakan banyak orang nih Pak, jangan diem bayar. Kira-kira ini fajarnya fajar yang kadzib atau yang shadiq? Shadiq. Nah benar Pak Wahyu ini. Emang kalau di depan biasanya pede, percaya diri. Benar Pak, fajarnya fajar apa? Shadiq. Kenapa? Karena berarti ini maksudnya adalah ketika azan berkumandang maka kita kagak boleh melaksanakan sholat yang lain selain daripada sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh qobliyah. Sholat yang lain bagaimana Ustaz? Sholat sunnah yang lain kagak boleh, udah sholat itu doang. Karena nanti banyak alasan ulama Pak, kenapa itu diharamkan, kenapa itu dimakruhkan, tapi kenapa juga ada yang memubahkan. Jadi ada ikhtilaf Pak di kalangan ulama, dan ini sangat wajar Pak kalau ada ikhtilaf. Biasa saja, jangan dianggap sesuatu yang meresahkan, biasa saja Pak ya. Karena Bapak juga punya anak gara-gara Bapak berbeda dengan istri Bapak, ya Pak ya. Pak, sama nggak sama istri Bapak? Bapak sama nggak? Beda. Kalau sama kira-kira dapat anak apa nggak Pak? Enggak, benar Pak. Benar. Tapi ada orang PA Pak di barat sono Pak. Orang kawin orang Indonesia kawinnya di Inggris, orang Indonesia kawinnya di Singapura. Ngapain sono kawin Pak dia? Itu laki-laki demen sama laki-laki, perempuan demen sama perempuan. Itu namanya orang PA, namanya itu orang. Lah banyak perempuan pada nganggur, dia cari lanangan. Bener apa enggak Pak? Nah, ada bener-bener. Ini saya ngomong online nih Pak, bodo amat nih Pak. Bener serius Pak. Lah daripada orang kagak dikatain, di istilahnya dikatain apa? Transgender, pret, nama lu cakep-cakep transgender. Bilang aja banci lu, bener gak? Iya, coba katain banci Pak. Ketika lewat banci begitu kan ya. Sama kayak orang koruptor, kan kesannya bagus Pak. Kenapa dia penjara? Koruptor, padahal apa Pak? Maling. Itu jelas katain maling, biar dia mikir. Tuh. Sampai di mana saya tadi Pak? Maling. Saya kalau udah ngebahas yang sensitif saya jadi gregetan itu Pak. Memang di akhir zaman itu Pak, kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain itu Pak, ya, sayati ummati, nanti akan datang di kalangan umatku mim ba'di, setelah kehidupan aku, kata Rasulullah SAW itu ada 2 perkara Pak. Apa yang perkara yang pertama? Wa umurun tunkirunaha, akan datang perkara-perkara yang kau benci dengan perkara tersebut. Salah satunya tadi itu homoseksual sama lesbian. Kita benci, tapi kita nggak punya daya apa-apa Pak ngelarang itu. Benar apa enggak? Malah ada yang ngebela lagi Pak, homo sama lesbian. Kata saya, lah PA juga dia orang ngebela lagi nih. Katanya atas dasar apa Pak? HAM, apa tuh namanya? HAM, apa HAM Pak? Hak asasi. Astagfirullahaladzim. Ini pejabat harus turun tangan kayaknya.
Jawab di RW, lihat ada nggak orang yang penyimpangan kayak gitu? Kalau ada, datang ke masjid, suruh taubat, bismillah, ayo ente taubat. Kalau ente kagak mau diperbaiki, diguyur aja Pak, mudah-mudahan otaknya bening lagi tuh Pak, kan begitu. Kayak kenapa orang gila itu sunnahnya selepas dia sehat, dia mandi, diantaranya adalah membersihkan dirinya atau jiwanya. Nah kalau misalkan ada orang yang penyakit begitu, mandiin aja Pak, insya Allah bersih dirinya dan jiwanya. Amin. Ada di sini Pak RW gitu. Alhamdulillah, belum lagi, jangan. Makanya yang masih duda kawin. Dengerin deh. Ada yang janda sama duda sini. Janda kan banyak, satu gang biasanya ya, gitu. Nah jamaah sekalian berbahagia Pak, kita lanjut ke hadis ini. Ternyata Pak, ini hadis adalah menjadi dalil. Ini dalil bahwa kita harus menghukumi, ini sebagian pendapat Pak, karena nanti ulama berbeda. Tukrahu salatun nafli, dimakruhkan atau dibenci akan orang yang melaksanakan sholat sunnah ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar. Siwa, selain yang tadi Pak di dalam hadis itu, selain 2 rakaat sebagai sholat sunnah fajar. Kenapa Ustadz kok dimakruhkan hukumnya? Berarti Pak habis sholat sunnah fajar 2 rakaat kita nggak boleh sholat sunnah yang lain ya Pak tuh. Sholat sunnah taubat nggak boleh, sholat sunnah apapun lah, hajat nggak boleh Pak, nggak boleh. Udah 2 rakaat sholat sunnah fajar saja. Makanya kalau misalkan zuhur ada orang yang 4 rakaat, biarin Pak, karena ada hadis yang mengatakan sholat zuhur qobliyahnya 4 rakaat. Ada Pak. Asar juga sama qobliyahnya, ada 4 rakaat. Ba'da zuhur juga ada keterangan hadisnya. Kalau ada ikhtilaf, maka pahami itu sebagai hasanah keislaman kita masing-masing. Oke Pak, paham Pak? Karena sekarang umat Islam ini Pak dihadapkan dengan ikhtilaf-ikhtilaf aja Pak. Seakan-akan satu kelompok paling benar dibanding kelompok yang lainnya. Yang dia doang Pak golongan yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Ada nggak kelompok yang begitu Pak? Ada. Nah kita nggak boleh Pak, umat Islam yang kita nggak boleh. Kalau misalkan umat Islam yang merasa benar dia yang paling pantas masuk ke dalam surga, berarti umat-umat yang terdahulu yang kagak ngikut sama dia masuk surga neraka gitu Pak. Neraka semua, lah penuh neraka berarti itu. Kan begitu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak, ayo kita lanjutkan lagi nih Pak. Alasannya kenapa? Karena Pak, kalau ada sholat sunnah lagi selain 2 rakaat sholat sunnah fajar, nanti akan kehilangan keutamaan daripada awal sholat waktu dikerjakan, sholat wajibnya. Tuh Pak. Jadi kagak boleh Pak kita sholat yang lain. Udah habis sholat 2 rakaat, udah siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Siap-siap qomat. Bilal jangan kabur, muadzin jangan kabur, ntar nggak ada yang adzan. Pahala orang yang adzan sama qomat itu harus 1 orang Pak. Saya ulangi coba nih. Tokohnya atau fa'ilnya orang yang adzan sama orang yang qomat itu harus 1 orang. Misalkan nih, tadi Pak Haji Yanis adzan, maka yang qomat jangan orang lain, harus siapa? Haji Yanis. Ibarat kata begini Pak, adzan itu Bapak menyebar benih, Pak. Tadi Pak Haji Yanis itu menyebar benih adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang tahu waktu sholat datang, dia berangkat Pak ke masjid. Ketika dia berangkat ke masjid, orang pada datang ke masjid melaksanakan sholat, itu belum melaksanakan sholat, baru nyampe di masjid. Dapat pahalanya yang banyak Pak Yanis dari mana? Ketika orang-orang sudah melaksanakan sholat, maka Pak Yanis lah harusnya yang mengumandangkan qomat. Begitu prinsipnya. Ya Pak ya. Kecuali yang habis ajan, misalkan muadzinnya habis itu mati Pak, udah berarti orang lain Pak itu mah. Pak Yanis memang nggak sehat nih. Misalkan. Ya kita nggak tahu Pak takdir ya Pak ya. Ada orang yang sholat mati, ada nggak Pak? Ada orang yang habis azan mati, ada nggak Pak? Ada. Bahkan Pak, mohon maaf Pak, ada yang orang kagak pernah ke masjid, mati, sekalinya mati dibawa ke
masjid. Ada nggak yang begitu Pak? Ada. Pantas apa kagak saya tanya Pak? Kagak pantas. Kadang-kadang ada Pak nikah pakai di masjid. Pak nih dengerin nih. Walimah nikahnya di masjid, tapi habis nikah di masjid jarang ke masjid. Ada nggak yang begitu Pak? Nikah seakan-akan afdol nikah di masjid. Siapa bilang nikah di masjid afdol? Ada dalilnya apa kagak? Ada nggak dalilnya? Kagak, nggak ada dalilnya. Coba sekarang saya tanya, masjid itu tempat nikah apa tempat ibadah Pak? Kalau nikah, yang namanya kita akad nikah, kan ada perempuan yang sedang berhalangan. Benar apa enggak? Itu sangat kurang baik Pak untuk menjaga kebersihan masjid. Maka saya sarankan mendingan nikah di rumah, tetapi rajin setelah nikah ke masjid. Betul enggak? Itu yang benar. Kadang-kadang nikah di Masjidil Haram, habis nikah di Masjidil Haram setahun cerai. Ada begitu Pak, artis namanya Tamara Brezent gitu Pak, sama Tengku apa? Tengku Wisnu ya? Ya, ente juga lupa siapa lagi itu Pak. Pokoknya kurang bagus Pak kalau cuma masjid dijadikan seremonial tetapi tidak menjadi sumber daripada pusat peribadahan. Karena mohon maaf Pak, pernikahan hari ini nggak kayak orang dulu. Nikah tuh benar-benar dijaga pernikahannya. Kalau orang sekarang Pak, nikah setahun ada perkara ekonomi, akhirnya gugat cerai. Cuma gara-gara ekonomi Pak, Masya Allah. Makanya kalau misalkan orang dulu mah Pak, walaupun hidup susah, walaupun hidup sederhana, tapi langgeng sampai umur mereka berpisah dari jasadnya, baru mereka berpisah. Kalau sekarang Pak, agak masih pada muda, udah pada pisah. Iya nggak Pak? Makanya mudah-mudahan ini Bapak Insya Allah langgeng sampai akhir hayat kita semuanya Pak ya. Tuh. Jadi jangan sampai kita menomorduakan keutamaan melaksanakan sholat di awal waktu. Sholat sunnah kita kerjain, yang pardunya malah kita lama-lamain Pak. Gak boleh nih. Makanya kalau saya sih begini Pak, kalau saya misalkan masbuk nih, sementara ini jamaah udah siap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah gitu, bentar lagi qomat, kita nggak usah laksanakan sholat sunnah Pak, karena kita utamakan waktu yang wajib dulu. Iya Pak? Ini kadang-kadang ada orang Pak, wah dia mengejar langsung Allahu Akbar, baru setengah gerakan sholat, baru sampai ruku langsung qomat. Kira-kira gimana Pak? Batalin apa lanjutin tuh sholat sunnahnya Pak? Batalin. Lanjutin. Lah udah takbir. Kecuali dia kan berarti nggak tahu Pak nih, dia nggak tahu ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya maka dia nggak akan melaksanakan sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat fardu sudah akan ditunaikan. Tapi nanti ada ikhtilaf lagi begini Pak, ikhtilafnya. Ini ada tempat, ada makom yang khusus Ustaz. Enggak semua tempat begitu. Iya benar, karena nanti ada Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa di Mekah itu pengecualian. Makanya kalau di Mekah sholat subuhnya, ajarnya kapan, qomatnya kapan. Iya Bang Abang? Woi, yang udah empah nih, woi. Nah nih, udah ke Mekah. Ajannya jam tepat waktu sholat, qomatnya lama banget Pak, qomatnya sampai-sampai bisa tidur Pak, bisa tidur sebentar itu Pak, nungguin waktu qomat itu. Masya Allah. Tapi itu pendapatnya Imam Syafi'i. Nanti ada apa? Ada berbeda pendapat dengan ulama-ulama yang lainnya. Nah saudaraku sekalian, lalu ada pendapat yang lain. Kalau tadi itu makruh Pak. Ya, kalau tadi dihukumi adalah makruh. Kaumun, ada satu kaum lagi dia menghukumi sholat sunnah selain sholat sunnah fajar, setelah fajar bitahrimi, dengan haram hukumnya. Jadi sholat sunnah ada yang menghukumi setelah sholat sunnah fajar itu haram, nggak boleh. Kenapa kok bisa dihukumi haram? Karena dia berpegangan kepada zahir hadisnya. Kalimatnya la sholata, tidak ada sholat. Berarti kalau udah tidak ada sholat, tidak ada tawar menawar, nggak ada makruh, kagak ada yang lain, pokoknya haram. Kan begitu Pak ya?
Begitu. Lalu kemudian Pak, nah ini pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa adapun di Mekah maka dibolehkan Asy-Syafi'iyyu bila qaidin. Imam Syafi'i mengatakan sholat sunnah setelah sholat sunnah fajar itu dibolehkan, tetapi hanya di mana? Di Mekah. Begitu. Nah, paham sampai sini Pak? Paham nggak Pak? Nah, paham ya. Di sana tadi ada yang namanya ba'dal fajri, maknanya ba'da tulu'ihi, kemudian illa sajdataini maknanya adalah raqatul fajri wa huma ghibatul fajri. Nah, kemudian ada kesimpulan hadisnya begini Pak. Tahrimun nafilati ba'da tulu'il fajri qabla salatihi illa sunnatal fajri. Pengharaman sholat sunnah setelah terbitnya fajar sebelum sholatnya illa sunnatal fajri, kecuali yang dibolehkan adalah sholat sunnah fajar. Jadi kebanyakan ulama mengatakan sholat itu hukumnya adalah haram, kebanyakan. Tapi ada yang menghukumi mubah atau boleh, ada yang menghukumi makruh. Itu. Kita lanjut kepada hadis yang terakhir. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra thumma dakhala baiti fa shalla rak'ataini fa sa'altuhu fa qala sughiltu an rak'ataini ba'da zuhri fa shallaituhumal ana fa qultu afanaqdihima idza fatana qala la akhrajahu Ahmad. Ini Bapak mungkin sudah paham Pak, yang namanya sholat sunnah setelah sholat asar ada apa kagak Pak? Dihukumi haram apa makruh? Haram. Yang kencang apa nyebutnya? Jangan dikit-dikit dengan pelan-pelan, gimana sih? Hukumnya makruh apa haram? Haram. Kenapa haram? Nih Pak, ada hadisnya. Jadi ini hadis Pak menceritakan dilarangnya sholat sunnah setelah sholat asar, tapi Rasul melaksanakan sholat sunnah asar tuh Pak. Coba Pak, sekarang saya mau tanya nih, Rasul ngelarang orang melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar, tapi Rasul ngelakuin. Kira-kira bertentangan apa enggak Pak? Nah inilah, ini kita harus nih Pak, kita harus mencoba memahami sebenarnya bagaimana kondisinya Nabi. Kok bisa Nabi melaksanakan sholat sunnah setelah sholat asar? Apakah omongan Nabi ini dilanggar sendiri? Tidak Pak, tidak. Nih Pak, hadisnya kita lihat. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, beliau menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Shalla Rasulullah, telah melaksanakan sholat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat asar. Sholat apa Pak? Asar. Jadi rumah Nabi sama masjid kan dekat Pak. Sudah melaksanakan sholat asar Nabi bersama umat, bersama jamaah kaum muslimin. Thumma dakhala baiti, lalu kemudian Nabi Muhammad masuk ke rumahnya Ummu Salamah. Berarti Ummu Salamah adalah istrinya istrinya Nabi, ya Allah. Fa shalla rak'ataini, lalu kemudian dia di rumah tersebut Pak melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat asar di masjid, dia pulang ke rumah lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Kira-kira benar apa kagak beritanya begini Pak? Begini Pak nih ceritanya, saya lanjutkan lagi. Lalu kemudian Pak, seakan-akan Ummu Salamah ini
seperti apa yang kita pikirkan hari ini, Pak. Ummu Salamah nanya, fasa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa ya Rasul, engkau bilang tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar, tapi engkau melaksanakan sholat asar? Kan begitu. Engkau melaksanakan sholat sunnah asar setelah sholat asar. Kenapa begitu ya Rasulullah? Lalu kemudian inilah Pak yang menjadi dalil kuat untuk boleh ternyata mengqadha sholat, Pak. Sholatnya sholat sunnah. Jadi sholat sunnah bisa diqadha, Pak. Sholat sunnah bisa diqadha. Tetapi qadanya itu apakah berlaku buat seluruh umat? Apakah tidak? Apakah khusus kepada Nabi saja, Pak? Kan begitu. Karena ada khosoisur Rasul, ada apa namanya itu? Kekhususan bagi Rasul tertentu. Contoh, Nabi istrinya lebih dari 4. Khusus buat Nabi, umatnya berapa? Woi, kok kagak ada yang berani jawab nih? Apa sih? Kata yang belas ini, 1 aja. Kan benar ya? Benar gak saya ngomong ini, Pak? Benar kan ya? Kita kan harus menyampaikan yang benar, Pak. Kalau yang benar kita tutup-tutupin, itu namanya kita menyembunyikan kebenaran, Pak. Kita nggak boleh. Adapun kita melaksanakannya atau tidak tergantung kemampuan. Ya itu tadi, keberanian. Dan keberanian, katanya gitu. Nih, maksud saya begini, Pak. Kalau misalkan Rasul ditanya demikian sama istrinya, kenapa engkau melaksanakan sholat sunnah ba'dal asar ya Rasulullah, padahal dulu kami tahu engkau menghukumi haram melaksanakan sholat sunnah ba'dal asar. Lalu Rasulullah SAW menjawab begini, Pak. Qala syughiltu an raq'ataini ba'da zuhri. Malo, gua tadi kasar gini Pak nih, kita kalau bahasa keseharian gini, gua tadi pas sholat johor kagak ngelaksanain sholat sunnah. Tuh, ini sekarang saya ganti sholat sunnah johor saya di setelah asar. Gitu Pak. Itu kata Nabi itu. Kata istrinya, oh begitu. Ternyata bukan sholat sunnah ba'diyah asar, dia melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Tuh. Nah, nanti pertanyaannya apakah kita boleh? Nanti ada pengkhususan Pak untuk Nabi. Lalu kemudian Pak istrinya nanya, fakultu, Ummu Salamah, afanaqdihima idza fatana? Ya Rasulullah, kalau begitu kami juga bisa dong mengqadha sholat-sholat sunnah yang kami tinggalkan. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala la, tidak, kamu nggak boleh mengqadha sholat sunnah. Karena gini Pak, Rasul itu sholat tahajud wajib bagi Rasul, Pak. Sekarang saya mau tanya Pak, Bapak wajib nggak sholat tahajud bagi Bapak, Pak? Sunnah. Sunnah kan? Tuh. Beda nggak Pak Nabi sama kita? Beda. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat tahajud Pak. Kalau kita tidak pernah mengerjakan. Tapi ada yang pernah. Iya maksudnya gitulah. Ini mah kita maksudnya tawadunya kita, merendah diri. Kita juga pernah, masa agak. Semuanya juga pernah ya Pak. Apalagi bulan Ramadan. Sebelum makan sahur sholat tahajud kan begitu. Tapi kita sangat lemah dibanding Nabi Pak, sholat tahajud kita. Kalau Nabi itu seakan-akan tidak, bukan seakan-akan, benar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Kalau kita benar jarang melaksanakan sholat tahajud. Begitu Pak kita. Makanya jangan meminta boleh Pak untuk kemudian mengqadha sholat sunnah. Ribet Pak kalau sholat sunnah diqadha, ribet apa kagak Pak? Orang istri-istri Bapak aja nih yang kemarin puasa ditinggalkan di bulan Ramadan, apakah sudah mengqadha puasa semuanya? Tanya coba bini Bapak Pak. Nanti di akhirat yang mempertanggungjawabkan bini Bapak Pak sendiri. Tanyain, Malo, udah qadha puasa apa belum? Kalau belum, suruh puasa. Tapi kalau sendiri nggak enak Bapak, saya pengen bareng-bareng sama Bapak. Ya udah, saya puasa juga. Kuat nggak? Kagak. Ini harus dibimbing Pak, karena yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah suaminya.
Istri ngelakuin dosa, suami yang bertanggung jawab. Anak ngelakuin dosa, bapaknya yang bertanggung jawab. Tapi kalau suami melakukan dosa, apakah istri bertanggung jawab? Tidak, Pak. Lah enak emang. Jadi istri mah enak. Makanya Pak, saya mah kadang-kadang tuh saya lebih marah kepada istri atau ke anak kalau dia nggak sholat, Pak. Kalau dia nggak makan, gampang, nggak ditanyain Pak nanti makan apa kagak di depan Allah. Anak lo makan apa kagak? Nah kagak, ditanyain. Tapi sholat ditanyain Pak di hadapan Allah nanti. Makanya kita jadi bapak, jadi suami itu berat Pak tanggung jawabnya, berat. Kita berangkat ke masjid Pak untuk sholat, istri kita sebelum kita berangkat diingetin, matiin TV langsung sholat. Jangan kita menjadi orang soleh, rajin ke masjid, anak bini kagak diurusin. Ada nggak yang suka begitu Pak? Ada. Makanya bisa jadi suaminya tidak masuk ke dalam surga lantaran istrinya tidak terima. Kenapa dia dimasukkan ke dalam neraka? Lantaran di dunianya tidak pernah dikasihkan tarbiyah, pendidikan yang terbaik dari suami dan dari bapaknya. Tuh. Jamaah sekalian yang berbahagia, jadi Rasul melarang kita untuk mengqadha salat sunnah. Karena itu makanya di sini dari makna hadis tersebut dikatakan ikhtassar Rasul, ini adalah dikhususkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk seluruhnya. Tuh. Ya. Ini banyak yang komentar Pak di Facebook, di TikTok nih Pak. Ngaji mas juga komentar, harus ada admin nih Pak ya. Insyaallah. Jamaah sekalian yang berbahagia, jadi perkara boleh atau tidak dikatakan tidak boleh karena itu pengkhususan kepada Nabi. Kalau Nabi boleh beristri lebih dari 4, maka kita tidak boleh. Kalau Nabi wajib melaksanakan qiyamul lail tahajud, maka kita hukumnya sunnah melaksanakan qiyamul lail. Maka saudaraku sekalian, ini ada keterangan Pak terkait tentang hadis ini. Hadis yang secara lebih jelasnya begini Pak. Qad bayyana syagil, sungguh menjelaskan orang yang sibuk, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu Pak, ketika dia tidak melaksanakan sholat sunnah, ternyata dia ada tamu yang datang ke rumahnya Pak. Ada apa Pak? Tamu. Sholat sunnah itu sunnah, tamu kita hormati wajib apa sunnah Pak? Wajib. Makanya itu nggak boleh kita Pak menomorduakan yang wajib, mendahulukan yang sunnah, nggak boleh. Makanya Rasul ketika ada tamu dia pulang. Kasar begini, setelah selesai salam, zikir, kemudian dipanggil kali ya sama bininya, Bapak lo ada tamu, pulang langsung. Kita juga begitu Pak, kadang-kadang ya. Kalau ada tamu dipanggil Bapak di masjid kan begitu, ada tamu. Maka menghormati tamu hukumnya wajib, harus kita utamakan. Sedangkan sholat sunnah boleh Pak kita jeda sejenak. Dan Nabi hukumnya wajib melaksanakan sholat sunnah, maka Nabi mengqadha sholat sunnah. Sedangkan kita hukumnya adalah sunnah. Nah, saudaraku sekalian, annahu qad ata, sungguh telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang siapa? Seorang utusan min Bani Abdul Qais, yaitu dari keturunan Bani Abdul Qais. Jadi ada utusan satu kaum Pak datang kepada Nabi. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas an Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam atahu malun. Ternyata Pak ada juga dalam riwayat yang lain yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan orang yang membawa harta untuknya. Fasyaghalahu 'anil rak'ataini ba'da zuhri, dan Rasul sibuk daripadanya
daripada dia melaksanakan sholat sunnah zuhur, akhirnya tinggalkan dan dia menyambut tamu tersebut. Wali Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu anha bima'nahu. Jadi ini sudah jelas Rasul melaksanakannya, tidak melaksanakan sholat ba'diyah zuhur karena ada uzur yang syar'i. Uzur yang syar'i itu maksudnya adalah uzur yang dibolehkan oleh Allah. Kalau misalkan bapak tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan tanpa uzur, Pak, itu bapak dosa. Ya, misalkan nih, bapak nggak melaksanakan sholat wajib di masjid. Kan sebenarnya gitu, Pak, sholat wajib itu di masjid hukumnya sunnah muakkad apa wajib, Pak? Oi, ada dua, Pak, pendapat, dua sebenarnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Tapi kalau yang mengatakan sunnah muakkad biasanya yang malas ke masjid itu biasanya, Pak, biasanya. Tapi yang mengatakan itu ya rajin ke masjid. Tapi begini, Pak, kita ambil gini aja, pesannya dari hukum sunnah muakkad dan wajibnya itu. Apa pesannya? Pesannya adalah keutamaan sholat berjamaah itu harus kita ambil kapanpun dan bagaimanapun. Sunnah muakkad, kok pakai muakkad? Iya, artinya sunnah yang ditekankan, jangan apa yang ditinggalin. Wajib, kenapa wajib? Karena ada ayat, Pak. Sama kayak korban. Kenapa ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib? Karena ada ayatnya mengatakan wajib, karena dalilnya tentang itu adalah fiilnya fiil amr, wanhar, berkurbanlah. Ada yang mengatakan sunnah, karena apa? Karena gak semua orang bisa melaksanakan korban. Iya bang, Pak? Iya. Makanya perbedaan pendapat itu menjadi rahmat, Pak, bagi kita semuanya. Tetapi kita jangan sampai gara-gara menghukumi sunnah muakkad akhirnya kita banyak meninggalkan sholat berjamaah. Na'udzubillahi min. Saudaraku sekalian yang berbahagia, ini ada hadis lagi, Pak, dari Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa, Pak? Istrinya Nabi lagi, Pak. Kuat nih berarti, Pak, ya. Istrinya Nabi. Dan di dalam hadis itu lafaznya adalah annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusolli ba'dal asri. Dia melaksanakan sholat sunnah ba'diyah asar. Wa yanha anha, dan dia melarang kita untuk melaksanakan sholat sunnah ba'diyah asar. Gitu, Pak, katanya. Jadi ini tema hadisnya sama, cuma teks hadisnya yang berbeda. Lalu kemudian wa yuwasilu wa yanha 'anil wisal. Nabi melaksanakan puasa wisal, akan tetapi Nabi melarang kita melaksanakan puasa wisal. Itu yang namanya khosa'isur Rasul, kekhususan bagi Rasul. Ustaz, jangankan puasa wisol, Ustaz, kita maghrib telat buka dikit aja kagak enak ya. Buru-buru kita itu yang namanya TV remote pindah RCTI, pindah SCTV, pindah Indosiar, pindah Antv, pindah TVRI, iya apa enggak, Pak? Begitu. Makanya kita nggak bisa, Pak, ngikutin Nabi. Nabi melarang kita untuk melaksanakan puasa wisol. Apa puasa wisol, Pak? Ada yang belum tahu mungkin, Pak, puasa wisol itu apa? Nih, puasa wisol itu gini, Pak. Bapak misalkan nih hari Senin puasa. Tapi Bapak kagak puasa. Tapi Bapak kagak berbuka. Kagak sahur, kagak berbuka. Kagak buka saat maghrib, terus malam tidak sahur, besok puasa lagi. Itu namanya puasa wisol. Ya kalau Nabi puasa wisol mungkin karena nggak ada makanan ya, Pak, ya. Zaman dulu susah ya, Pak, ya. Dan itu menjadi ibadah bagi beliau, Pak, karena kekhususan. Nah kalau kita
Kayaknya enggak kuat Pak orang kita sekarang yang begitu, ya. Maka kalau kita ini udah ada nggak? Udah aja nih? Belum ya? Oh no, di luar udah aja nih. Oh, di luar berarti jam kali ya? Eropa di mana ya? Kita yang terlambat Pak. Oh iya. Tapi sedikit lagi Pak, dikit lagi. Please Pak, tolong dikit lagi Pak ya. Supaya besok bulan depan itu udah babnya bab adzan Pak. Dikit lagi Pak ya. Nah, maka dari hadis yang kita baca pada urutan 141 ini ada fikih hadisnya yang harus kita ingat kuat-kuat Pak. Apa makna dari hadis itu fikihnya? Yang pertama, an-nahyu an qada'in nafilati ba'dal asri. Kita dilarang untuk mengkodok sholat setelah sholat asar. Mengkodok sholat sunnah itu nggak boleh. Nggak boleh. Wajawazuhu, dan pembolehannya hanya kita lihat, hanya kita membolehkan untuk Rasul saja. Jadi kita ba'diyah asar kagak boleh. Mengkodok sholat sunnah juga kagak boleh. Yang dibolehkan mengkodok sholat wajib. Itu pun sesuai syariat Pak mengkodoknya. Nggak boleh sembarangan kita kodok Pak. Contoh misalkan Bapak ketiduran sholat subuh, kodok sholat Pak langsung. Bapak misalkan jaga malam, tidur baru jam 3:30. Niatnya setengah jam doang tidur 12 Pak. Ada nggak yang pernah begitu Pak? Yang banyak. Jangan banyak. Maksudnya kalau qadha itu bukan kebiasaan. Ingatin Pak, qadha bukan kebiasaan. Sebab kemarin kita udah bahas Pak, orang sholat di akhir waktu aja kita nggak dapat rahmat, nggak dapat ridho, ya Pak ya. Apa di akhir waktu sholat dapatnya Pak? Ya lupa dia. Ya lupa. Dapatnya maaf doang dari Allah. Al-afu. Dapat apa Pak? Maaf doang. Berarti nggak dapat ridwan, nggak dapat ridho, nggak dapat rahmat. Cuma maaf doang. Lah maaf doang berarti kita punya salah. Lumayan. Dasar. Lumayan. Iya daripada kagak ini Pak, daripada kagak melaksanakan sholat kan ya. Tapi itu kodo Pak, kodo. Ente jangan pengen kodo mulu. Gak boleh. Tuh Pak tuh. Jadi itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, karahatul wisol, dimakruhkan wisol. Wa jawazuhu min khosai rasul, dan hanya dibolehkan bagi Rasul seorang. Gak boleh umatnya. Siapa yang melihat man ra'a mukhalifah, siapa yang melihat ada perbedaan yang besar atau yang kecil, hendaklah kamu bertanya. Jadi kita kalau nggak tahu Pak permasalahan, kayak tadi istrinya Rasul Ummu Salamah, dia nggak tahu kan, lah kok bisa bertentangan begini, maka hendaknya ayyus'al, hendaknya bertanya, atau ayyas'al, hendaklah bertanya. Jangan diem baik, nanya Pak. Makanya kalau ngaji jangan pada diem baik, nanya. Ini mah duduk di pojokan, kaki belonjor, senderan, ya. Makan roti, udah kenyang, ngantuk dan tuh. Ya di sini mah nggak ada Pak, di sini mah nggak ada. Sono di Mangunjaya Pak. Iya. Mangunjaya belah sononya lagi. Gitu. Nah kemudian begini Pak, alal mas'ul muhimman. Orang yang ditanya itu harusnya orang yang lebih pintar Pak dibanding orang yang bertanya. Aziman, orang yang besar, sehingga ketika diberikan pertanyaan dia mampu menjawab pertanyaan demi pertanyaannya. Itu makna hadis daripada hadis yang urutan ke 141. Demikianlah dapat apa yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini, dan insya Allah semakin banyak amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, nggak ada yang bertanya Pak ya? Sudah ada juga. Tadi sih saya bahas aja ya. Betul. Terima kasih Pak Ustaz.
ada dasarnya nih Ustaz. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah itu selalu, bukan selalu, suka berpindah tempat. Ya. Apakah di tempat itu juga Boleh. berapa? Itu aja. Ya, baik. Jamaah sekalian, saya ngelihatnya ini emang budaya bagi kita. Tetapi ini budaya yang memang ada dasarnya. Waktu saya pesantren, Pak, kiai saya pernah menyampaikan satu hadis begini, Pak. Ternyata nanti namanya bumi Allah itu menjadi saksi bagi kebaikan kita, Pak. Kalau semakin banyak tempat bumi Allah ini kita sujudin, Pak, maka semakin banyak saksi yang akan kita dapatkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah bersujud di alam dunia ini. Makanya kita makruh, Pak, duduk diri sholat di tempat itu terus, Pak. Contoh misalkan nih, Bapak sholat di pojokan mulu sono Pak, no. Sholat wajib di situ, sholat sunnah di situ. Itu hukumnya apa, Pak? Makruh. Haram kagak tingkatannya? Kagak, nggak sampai haram, Pak. Makruh doang. Nah, maka kalau misalkan kita semakin banyak bumi Allah kita sujudin, maka semakin banyak saksi kita yang nanti di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah dipakai sujud sama Bapak ini. Ya Allah, saya pernah dipakai sujud buat Bapak ini. Begitu, Pak. Jadi memang nanti apa yang kita pakai dalam kebaikan seluruhnya akan menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bergesernya kita tempat sholat dari tempat sholat yang pertama ke sholat yang berikutnya. Begitu ya, Pak ya. Makanya ada juga, Pak, sunnahnya begini. Kalau Bapak sholat berangkat ke masjid, itu harusnya nggak boleh langsung, Pak, meskipun rumah Bapak dekat. Dengerin nih. Nah, misalkan nih Bapak sholat nih, mau sholat nih, cari yang agak jauhan, Pak, jalannya. Kalau bisa nggak boleh yang satu arah. Misalkan harus berselisihan, pulangnya lewat sini, perginya lewat sini, Pak. Bisa nggak begitu, Pak? Bisa. Berarti muter dulu nih kan. Iya kan menjadi saksi. Ini jalannya menjadi saksi nanti, Pak, ini. Kan begitu ya. Nah, itulah kebaikan-kebaikan yang kita harus jaga, Pak, sebenarnya ya. Ini tapi kadang-kadang orang, Pak, mohon maaf, Pak, kalau yang namanya ke masjid, udah yang penting ke masjid aja. Padahal memang ada sunnah-sunnahnya itu, Pak, begitu. Bahkan orang yang jalan ke masjid aja itu, Pak, setiap langkahnya kebaikannya luar biasa, Pak. Apalagi kalau langkahnya jauh. Makanya kalau misalkan rumahnya di sini, muter dulu kemana, Pak? Itu saja, Pak Haji. Ya, dulu pernah saya mendengar kalimat itu dari kiai saya dan memang ada dasarnya, Pak. Sehingga kita kemudian mengutamakan tempat-tempat yang berbeda setiap kita melaksanakan kebaikan. Gitu ya. Demikian, Pak, cukup ya, Pak ya? Satu lagi, Pak. Masya Allah, ya silakan. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian waktu sudah mau komat nih, Pak, udah mau komat. Nah, kadang-kadang yang mau komat itu melihat dulu, masih ada yang sholat sunnah enggak, gitu. Ya. Ditungguin apa langsung ini, Pak? Sedangkan waktunya udah mulai tepat waktu untuk sholat wajib. Nah, kalau misalkan ada orang yang sholat sunnah tetapi dia tidak tahu waktunya, kalau bisa kita tungguin, silakan tungguin. Tapi kalau dia sudah tahu waktunya bentar lagi mau qomat, tapi dia masih sholat sunnah aja, tinggalin. Paham nih, Pak? Betul. Emangnya orang kebiasaan masbuk nih sholat sunnahnya, tinggalin, tinggalin. Tapi kalau cuma sekali-kali doang, nih sekali-kali doang, misalkan Pak Wahyu nih mau qomat, ada nih jamaah kita, dia emang biasa terlambat itu, tinggal aja, boleh tinggalin, tinggal aja. Kecuali dia nggak pernah masbuk, Pak, dia sholat biasa gitu, sekali doang, ya sudah, tungguin. Tapi itu pun ingat, Pak, itu pun lihat waktu. Kalau waktu sudah terlalu lama, tinggalin. Tapi waktunya kalau masih ada, tungguin, nggak apa-apa. Bismillah. Karena Rasul pernah begini, Pak, ketika beliau mau ruku pada rakaat terakhir di sholat subuh, kalau nggak salah waktu itu kedengaran Rasul di kupingnya itu ada orang yang sedang wudhu, Pak. Ada orang yang sedang toharoh, bersuci, Pak. Itu Rasul gerakan sholat di rukunya dilamain, Pak. Dilamain, ditungguin. Tungguin lama banget itu. Sampai tidak kemudian ada syak ragu bahwa orang itu sudah selesai melaksanakan wudunya dan langsung dia di barisan sholat, baru Rasul kemudian bangun dari rukunya. Kenapa? Karena patokan satu rakaat itu di ruku, Pak. Baru dia mendapati jamaah. Tapi kalau dapatnya di sujud, kagak dapat, Pak. Makanya ketika kita dapatin ruku,
kita nggak boleh atau nggak usah mengulang kembali rakaat tersebut. Tapi kalau dapatnya di sujud, kita wajib mengulang rakaat itu yang ketinggalan. Gitu ya Pak ya? Jadi kewajibannya yang sholat sunat itu Pak. Kalau misalnya udah komat, dilanjut mereka sholat sunat apa? Ya kalau dia tahu ilmunya mau batalin gitu. Tadi udah saya sampaikan. Tapi kalau misalkan dia nggak tahu ilmunya, ya mangga silakan. Kalau sholatnya naik kendaraan gimana? Ribet lagi, lama lagi. Ya nanti soal kendaraan, tapi udah waktu itu udah saya bahas juga sih. Insya Allah nanti kita diskusi saja ya. Karena ya ada lagi. Iya dah. Iya. Subuh Pak, kan dah biasanya di rumah. Ya. Alternatif boleh nggak? Boleh. Tapi kondisinya begini Pak, kondisinya. Kalau bagusnya sih nggak ada tahiyatul masjid langsung sholat Pak. Biasanya kalau orang yang rumahnya dekat itu nungguin qomat baru datang Pak biasanya. Bener gak Pak? Bener ya? Maka ngapain Bapak tahiyatul masjid? Udah aja sholat fardu silahkan. Dan tahiyatul masjid itu Pak sejarahnya kan begini. Ketika perayaan Isra, ketika waktu itu Nabi Muhammad melaksanakan Isra Mi'raj Pak. Ingat gak Isra Mi'raj itu Pak? Ceritanya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik buruk Pak. Buruk bersama Jibril. Lalu kemudian Nabi Muhammad ketika masuk ke Masjid Al-Aqsa itu nggak langsung duduk, dia melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya tahiyatul masjid. Jadi itu sejarahnya cukup lama Pak, tahiyatul masjid itu. Sholat sunnah 2 rakaat, habis sholat sunnah 2 rakaat, Jibril nyamperin Nabi Muhammad, memberikan 2 wadah, dan masing-masing wadahnya isinya beda Pak. Wadah pertama isinya adalah susu, wadah kedua isinya adalah miras atau arak Pak. Kira-kira Nabi Muhammad pilihnya yang mana Pak? Susu. Kok tahu? Kan begitu. Iya. Maka Nabi Muhammad tarul apa sih namanya itu? Fatahtul laban. Nabi Muhammad itu memilih susu. Ikhtartul laban. Nabi Muhammad memilih susu. Akhirnya susu itu sekarang boleh, sedangkan arak hukumnya adalah. Maka kata Jibril, sodakta ya Muhammad, benar kau Muhammad, yang kau pilih itu benar, sesuai fitrah. Fitrah itu maknanya adalah dinul Islam. Jadi kalau Bapak ngomong bicara fitrah, itu berarti adalah dinul Islam. Karena di dalam sejarah kitab Nurul Yakin yang menceritakan tentang Isra dan Mi'raj, namanya fitrah itu adalah dinul Islam. Tuh Pak. Makanya sejarah Isra dan Mi'raj itu kita kudu baca Pak. Kudu baca itu. Biar kita tahu bagaimana proses sholat itu sampai sekarang diwajibkan hanya 5 waktu. Ternyata ada hadis qudsi yang menyatakan bahwa aku berikan kau sholat hanya 5 waktu, tapi setiap waktu sholat bernilai 10. Berarti 5 kali 10 berapa? 5. Sama nilainya 50 waktu. Masya Allah. Itu Pak kisahnya. Bapak bisa baca kisahnya itu di kitab Nurul Yakin karangan Syekh Khudari Bik. Silakan baca kitabnya tersebut Pak. Dah. Begitu ya Bapak, oke? Bapak gitu ya, udah cukup ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Bapak Ustaz Samit Tasfiri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi tentunya bermanfaat sekali buat kita semua, sehingga mudah-mudahan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita dasari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.